Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Gita Sarina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan antar VLAN. Konfigurasi inter-VLAN routing. Inter-VLAN yaitu menghubungkan antar VLAN atau menghubungkan dua network yang berbeda. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghubungkan antar VLAN atau antar network ya. Di sini kita akan menambahkan sebuah router. Di sini cukup banyak varian routernya. Namun kita akan menggunakan yang ini 2811. Kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, jadi nanti di router kita akan melakukan konfigurasi untuk VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20 dengan network yang berbeda ya. Ini networknya. Langsung saja kita klik. Kita ke CLI. Nah, di sini kita ketikkan no. Dan lalu kita masuk ke Google Configuration, Safety. Lalu di sini kita ketikkan interface FA 0/0 karena kabel yang terhubung yaitu interface FA 0/0 ya. Kita enter. Lalu di sini karena kabelnya masih berwarna merah, itu menandakan belum aktif, jadi kita aktifkan dulu dengan perintah no shutdown. Oke, kabelnya sudah aktif, sudah berubah menjadi warna hijau. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan IP-nya. IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, kita bisa mengeceknya. Kita keluar dulu. Kalau kita cek do show IP interface brief. Nah, di sini interface FA 0/0 sudah masuk IP-nya. Nah, sekarang kita masukkan untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Kita ketikkan interface FA 0/0.10. Oke, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation spasi .1q spasi 10. Kita enter. Lalu di sini baru kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita langsung saja ke VLAN 20 ya. Untuk pengecekannya nanti saja ketika sudah selesai. Kita keluar dulu ini. Kita ketikkan interface FA 0/0.20. Kita ketikkan encapsulation .1q spasi 20. Kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, sekarang kita cek ya, kita keluar do show IP interface brief. Nah, di sini
kabel FA 0/0 ini sudah kita masukkan 3 network ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan terang di switch. Kita enter and lalu kita masuk ke Google Configuration. Kita ketikkan interface FA 0 kita lihat ini kabel berapa yang terhubung, 0/8. Kita ketikkan 8, lalu kita ketik switch for modul terang. Oke. Sekarang kita masukkan gateway-nya. Satu 192.168.10.1. Di sini sebelumnya sudah saya ubah menjadi 20, kan tadinya itu 1. Jadi saya ubah menjadi 20 karena 1 adalah networknya atau gateway-nya. Karena 1 adalah gateway-nya, maksud saya kita isikan gateway-nya ke semua PC. Kita masukkan 192.168.10.1. Kita masukkan lagi. Kita masukkan. D1. Nah, kita juga masukkan untuk VLAN 20-nya 192.168.20.1 karena ini VLAN 20, jadi kita menggunakan 20.1. Sebentar. Nah, sekarang kita coba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Saya lihat, kita coba lagi. Nah, hasilnya successful ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP. Jadi tadi itu kan kita mengisi IP-nya itu dengan cara statik. Nah, sekarang kita akan mengubahnya dengan cara DHCP. Kita konfigurasikan di router ya. CLI. Kita masuk ke Google Configuration. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Di sini teman-teman bisa menggunakan nama apa saja seperti manajemen atau HRD dan lain-lainnya, tapi di sini kita menggunakan nama VLAN 10 sebagai tanda bahwa ini untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kita ketikkan enter. Lalu kita isi networknya. Network spasi 192.168.10.1
dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Sekarang kita akan mengisi untuk gateway-nya. Kita ketikkan default server, default router ya teman-teman, yaitu 192.168.10.1. Nah, untuk gateway-nya kita tidak perlu mengisikan subnet masknya ya teman-teman, kita cukup ketikkan seperti ini, lalu kita enter. Kita masukkan DNS servernya, DNS server 8.8.8.8. Di sini kita bisa menggunakan dengan 8.8 ataupun kita bisa menggunakan dengan IP internetnya ya teman-teman. Namun di sini kita akan menggunakan IP 8.8. Kita enter lalu kita exit dulu. Nah, di sini kita sudah memasukkan untuk network 10.0 ya. Nah, sekarang kita buat untuk VLAN 20. Caranya sama seperti tadi, IP DHCP pool VLAN 20. Oke, enter. Kita masukkan networknya 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default router 192.168.20.1. Kita masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke. Kita lakukan juga untuk VLAN 1. Kita exit dulu. IP DHCP pool VLAN 1. Oke. Kita isikan network 192.168.1.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita masukkan defaultnya, yaitu 192.168.1.1. Oke. Kita maaf kurang mengetikkan router. Lalu kita masukkan DNS servernya, yaitu 8.8.8.8. Kita enter. Nah, sekarang kita coba ya ke PC-nya. Desktop IP configuration. Nah, sekarang kita ubah menjadi DNS. Ini masih proses. Nah, di sini sudah otomatis masuk ya teman-teman. IP-nya, subnet masknya, dan juga default gateway-nya sudah otomatis masuk beserta DNS servernya. Jadi ini sudah otomatis kita masukkan ke semuanya, ke semua PC ini. Jadi kita tinggal klik saja di sini, lalu akan diproses. Sudah langsung muncul ya. Maaf, ini ke DHCP. Ini untuk VLAN 20, kita coba. Oke, sudah otomatis berbeda IP dan berbeda default gateway-nya ya. Kita isikan ke semuanya.
satu lagi. Oke, sekarang kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC kedua ke PC kelima. Violet awal-awal, kita coba lagi. Successful ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil menggunakan DHCP. Switch layer 2 dan switch layer 3. Switch layer 2 hanya bisa menghubungkan sesama network. Misalkan di sini ada IP 10.1 dan 10.0, itu bisa dihubungkan. Namun, misal antara 10.1 dan 20.1 itu tidak bisa dan kita membutuhkan sebuah router untuk menghubungkannya. Sedangkan untuk layer 3, kita bisa menghubungkan network yang berbeda tanpa menggunakan router. Nah, di sini misalkan terdapat switch dengan 2960, itu adalah layer 2 karena depannya 2. Sedangkan switch 3560 itu adalah layer 3 karena depannya ada angka 3-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi switch virtual interface. Di sini saya sudah menambahkan 2 PC. Untuk PC 0, saya sudah mengisikan IP-nya yaitu 192.168.10.19. Kita ganti saja ini menjadi .10. Dan untuk PC 19 dengan IP-nya 192.168.20.20. Nah, nantinya PC 0 ini akan saya gunakan sebagai VLAN 10 dan untuk PC 19 ini saya gunakan sebagai VLAN 20. Kita langsung saja ke multilayernya. Kita masuk ke Google Configuration. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya, VLAN 10. Oke. Misalkan kita masukkan namanya manajemen. Oke. Kita masukkan juga untuk VLAN 20. Kita exit dulu. Lalu kita masukkan VLAN 20. Namanya semisal HRD. Kita enter. Oke. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi atau memasukkan VLAN-nya. Jadi di sini yang terhubung untuk PC 0 itu FA2 dan untuk PC 19 itu FA3 ya. Oke, kita masuk. Di sini kita exit dulu. Sebentar. Kita ketikkan interface FA 0/2. Oke. Lalu kita ketikkan switch for spasi mode access. Kita ketikkan switch for access. Karena ini untuk VLAN 10, jadi kita ketikkan VLAN 10. Bentar. Lalu kita exit. Kita lakukan untuk interface FA30. Mohon maaf, untuk interface FA 0/3. Interface FA 0/3. Sebentar, salah pengetikan. Oke. Kita ketikkan dulu switch for spasi mode access. Lalu switch for access VLAN, karena ini kabel yang terhubung dengan VLAN 20, kita ketikkan 20. Oke. Kita exit.
kita coba cek ya teman-teman. Kita ketikkan do show plan brief. Oke, sebentar kita lihat dulu. Oh, untuk plan 10 belum terhubung ininya ya teman-teman. Belum terhubung dengan kabelnya ya. Kita coba lakukan seperti tadi. Kita ketikkan interface FA0/2. Kita enter. Switch for mode access. Oke. Switch for access plan 10. Enter. Exit. Kita coba cek ya. Do show plan brief. Oke, sudah terhubung dengan kabel FA-nya. Sekarang kita akan memasukkan IP-nya untuk setiap VLAN-nya. Kita di sini ketikkan interface VLAN 10. Lalu kita ketikkan IP address, yaitu IP address-nya untuk VLAN 10 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.6. Oke. Lalu kita exit dan kita lakukan juga untuk VLAN 20. Interface VLAN 20 dengan IP-nya, IP address 192.168.20.1, subnet masknya 255.255.0. Oke. Lalu kita lakukan juga untuk VLAN 1 ya teman-teman. Interface VLAN 1, IP address 192.168.1.1. Oh maaf, kita belum memasukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita exit. Kita cek do show IP interface VLAN brief. Mohon maaf, brief. Kita enter. Oke. Untuk di sini sudah kita isikan IP-nya. Nah, di sini untuk VLAN 1 terdapat tulisan administratively, itu menandakan bahwa VLAN 1 itu belum aktif ya, teman-teman. Kita bisa mengaktifkannya. Kita ketikkan di sini interface VLAN 1. Nah, di sini kita ketikkan no shutdown untuk bisa mengaktifkannya. Lalu kita coba cek lagi. Kita exit dulu. Do show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya VLAN 1 sudah aktif ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasukkan konfigurasi PC, yaitu kita memasukkan gateway-nya ke setiap PC. Oke. Untuk PC ini kita langsung masukkan saja gateway-nya 192.168.10.1.
untuk PC19 192.168.20.1. Kita masukkan juga untuk ruangan ini. Satu 192.168.10.1. Satu 192.168.20.1. Oke, sekarang kita akan membuat multilayer ini menjadi layer 3. Sebelumnya kita cek dulu ini sudah layer berapa. Kita masuk, kita ketikkan show IP router. Klik. Nah, di sini ada tulisan ini ICMP register cache is empty. Itu menandakan berarti root switch ini masih menggunakan layer 2. Kita ganti untuk menggunakan layer 3 ya teman-teman. Kita masuk ke Google Configuration, ketikkan IP routing. Oke. Lalu kita cek do show show IP root. Enter. Oke, di sini sudah menggunakan layer 3 ya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan pengiriman pesan dari PC 0 ke PC 9. Awal pilot. Kita lakukan lagi. Successful. Kita lakukan juga untuk ruangan yang di sini. Pilot. Sebentar. Successful ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi switch interface. Switch virtual interface. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan DHCP server pada switch multilayer ini ya. Kita klik di sini. Kita enter. Lalu masuk ke Google Configuration. Kita ketikkan IP DHCP pool. Misal namanya itu VLAN 10. Enter. Lalu kita isikan networknya 192.168.10.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukkan default-nya. Kita ketikkan default route yaitu 192.168.10.1. Enter. Kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Enter. Exit. Kita lakukan juga untuk VLAN 20 dan VLAN 1 ya teman-teman. IP DHCP pool VLAN 20. IP networknya 192.168.20.0 255.255.255.0
default route 192.168.20.1. Oke, sekarang DNS servernya 8.8.8.8. Kita lakukan untuk fun 1 IP DHCP pool VLAN 1 IP, mohon maaf, networknya 192.168.255.255.255.0, enter, lalu default 192.168.1.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Oke, sudah. Lalu kita isikan secara DNS secara otomatis di PC-nya. Misal ini kita isi. Sebentar, sudah otomatis ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 19. File mungkin sedang ngebug, sedang diproses. Kita coba lagi. Oke, successful ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat soal dengan beberapa VLAN dan juga beberapa switch ya yang membutuhkan router. Di sini teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakannya. Oke, bagaimana teman-teman bisa mengerjakannya atau tidak? Jika tidak masalah karena kita di sini juga sedang belajar ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menghubungkan antar file dulu. Kita akan mengaktifkan kabel ini. Kita ketikkan no, enter. Lalu kita masuk ke Google Configuration. Kita aktifkan no should done. Oke. Coba kabelnya sudah aktif atau belum, sebentar. Sultan. Oh, kita belum mengetikkan kabelnya ya teman-teman. Kita ketikkan interface FA 0/0, baru kita aktifkan kabel tersebut. No Sultan. Oke, kita cek lagi. Kabelnya sudah aktif. Oke, di sini kita bisa memasukkan IP address-nya. Langsung saja kita masukkan untuk VLAN 10-nya yaitu interface FA 0/0.10. Kita enter. Lalu kita masukkan encapsulation dot on queue 10. Oke. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita lakukan hal yang sama
terhadap VLAN 20, 30, 40, dan juga 50 ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah memasukkan VLAN 10 hingga VLAN 50. Ini sudah saya masukkan semuanya. Sekarang kita tinggal mengeceknya saja ya teman-teman, yaitu dengan perintah do show IP interface brief. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya. Dan untuk VLAN pertama kita tidak memasukkan IP-nya karena kita tidak akan menggunakan VLAN pertama. Oke, sekarang kita akan membuat DHCP pada routernya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP pada routernya. Kita di sini kita keluar dulu. Lalu kita Google Configuration. Kita ketikkan IP DHCP full. Misalkan di sini namanya VLAN 10 ya teman-teman, misalkan. Oke, kita enter. Kita masukkan networknya, yaitu 10.10.10.0 spasi 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita masukkan defaultnya, yaitu 10.10.10.1. Oke. Lalu kita masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kita lakukan hal yang sama ke VLAN 20, 30, 40, dan juga 50 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengisikan DHCP-nya sudah sampai 50. Kita enter saja. Oke teman-teman, sekarang kita akan menterang ya agar bisa terhubung satu sama lainnya. Kita klik di sini. Kita lalu masuk ke Google Configuration. Kita klikkan interface FA0 per. Di sini yang terhubung dengan switch yang satunya adalah FA0/1. Jadi kita ketikkan 0/1. Enter, lalu kita ketikkan switch for mode terang. Oke. Sudah. Lalu kita coba cek ya teman-teman. Do show. Sebentar, belum muncul perintahnya. Oke. Do show interface terang. Oke, kita coba cek. Oke, sudah masuk ke mode terang ya teman-teman. Kita coba ke switch yang satunya. Oke, kita end. Lalu masuk Google Configuration. Kita ketikkan interface FA0 per. Ini yang terhubung. Kita terangkan dulu yang FA02 ya teman-teman. Oke, 2. Lalu kita ketikkan sama seperti tadi, switch for mode terang. Oke, lalu kita coba cek. Oke, kita
to show interface terang. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Kabel FA03 nya juga terhubung. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mengeterang untuk menghubungkan ke switch ini dan juga ini. Sekarang kita untuk menghubungkan ke router ya. Di sini saya tadi sudah ketikkan interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch mode terang seperti tadi. Lalu kita cek to show interface terang. Oke. Di sini sudah terhubung ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasukkan kabel FA ini ke dalam PC ini agar bisa terconfiguration. Kita ke CLI, kita klik enter, N, lalu masuk ke Google Configuration. Di sini kita ketikkan VLAN 10. Di sini tidak usah menggunakan nama ya teman-teman, kita langsung saja ketikkan VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan juga VLAN 50. Oke, sudah. Sekarang kita exit, lalu kita akan memasukkan kabelnya satu persatu. Tidak usah satu persatu, mohon maaf. Kita akan langsungan. Di sini sudah saya urutkan, ini FA2 berarti yang ini FA01. Oke. 1, ini 2, ini 3, dan ini yang terakhir. Kita langsung saja, ini 6. Ini yang pertama 07, berarti yang ini adalah 010. Oke. Langsung saja kita ketikkan interface rank FA0/1 sampai dengan 2. Oke. Lalu kita ketikkan switch port mode access, enter. Lalu switch port access VLAN, ini untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kita ketikkan 10. Oke, kita keluar. Kita isikan semuanya seperti yang cara di atas ya, yaitu interface FA0 tadi FA03 sampai FA06 ya teman-teman. Berarti kita ketikkan 3 sampai 6. Valid, mungkin ada kesalahan sebentar. Oh, kita kurang menambahkan rank ya teman-teman. Oke. Kita ketikkan switch port mode access. Oke. Lalu switch port access VLAN, ini untuk VLAN 20. Oke. Kita isi. Kita ketikkan lagi untuk VLAN 30 ya teman-teman. Interface rank FA0 tadi FA07 sampai FA010 ya teman-teman. Kita ketikkan 7 sampai 10. Oke. Kita ketik switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 30. Exit. Kita coba cek to show VLAN brief. Oke, sudah tersambung ya teman-teman. Lakukan hal yang sama kepada PC, kepada switch ini dan juga switch ini ya. Nah, kebetulan sebelum saya melakukan di switch yang ini, saya sudah melakukan di switch ini dan juga switch ini. Jadi di sini sudah tersambung semua, dan juga saya
sudah melakukan terang antar switch ini dan switch yang sebelah sini, namun di sini mungkin belum, jadi kita akan melakukannya. Ya, kita N Google Configuration. Oke, lalu kita ketikkan sama seperti tadi. Kita cek dulu FA03 yang terhubung ya teman-teman. Oke, kita klik interface FA0/3 ya. Oke, 3. Kita ketikkan switch port mode terang. Oke, lalu kita cek, kita exit dulu. Do show interface terang. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba melakukan DHCP kembali. Oke, sudah benar ya teman-teman. Ini kita masukkan juga ke PC yang ini. Oke, sudah berhasil. Yang ini coba. Oke, kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengirimkan pesan ya. Kita coba dari PC 0 ini ke VLAN 40. Pilot, awal-awal mungkin pilot, kita coba lagi. Successful ya teman-teman, kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.